Sahabat, pernahkah hidupmu hancur berantakan karena pengkhianatan orang terdekat? Atau usahamu runtuh dan kesehatanmu mengalami guncangan? Di saat seperti itu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Lalu apa yang terjadi jika hidup kita terus dihadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi hingga kita menjadi lemah dan bahkan kehilangan harapan? Hal ini pula yang dialami oleh seorang sahabat. Pernikahan yang ia bayangkan bahagia ternyata menjadi perjalanan penuh luka. Ia ditinggalkan suaminya dan harus membesarkan 4 orang anaknya. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Salam semuanya, nama saya Anijar Damanik. Saya bertemu dengan ex-suami saya itu tahun 90. Awal-awalnya sih ya dijodoh-jodohkan. Begitu dia datang ke rumah main ya kan, kalau orang sana bilang mertandang gitu kan. Dia tidak pernah merokok. Ditawarin minum dipancing sama abang saya itu, abang saya itu juga enggak mau. Dipancing itu dibeli sengaja, ngerokok enggak gitu kan. Nah penilaian keluarga saya di situ, oh ini oke. Akhirnya saya manut juga. Saya juga di belakang itu saya nggak tahu kalau memang dia perokok atau peminum, saya nggak tahu juga. Setahun kami berpacaran saya nggak tahu apa-apa. Sesudah kami menikah, awalnya kan baik-baik aja. Kita di kampung aja sampai sebulan. Kita pulang ke Jakarta, kami tinggal bersama abangnya. Satu rumah itu, karena belum dapat kontrakan. Di situ mulai terlihat perubahannya. Saya harus mengerjakan apapun di rumah itu. Sesudah itu kakak saya bilang begini, gak bagus kamu tinggal di situ bersama-sama. Ada rumah kosong punya kakak saya itu, ada rumah kosong di sana di Blok B. Kamu tinggal di sana, tidak bayar, hanya bayar listrik. Kita kan harus bayar listrik, beli air sendiri. Oke, kami pindah ke situ. Di situ mulailah keluarga dari kampung halamannya satu. Itu kan saya pada saat itu udah hamil juga 3 bulan. Kan pada saat-saat sulit. Satu sampai 7 orang. Kenapa jadi begini gitu kan? Tradisi mereka katanya kalau ada orang kampung harus ditampung. 2-3 hari, bahkan 2 minggu, oke lah gitu kan. Akhirnya mereka pekerjaannya apa? Main kartu, merokok, minum, ya kan? Tuhan, dalam hati saya. Pergumulan saya di situ juga, tapi saya tetap berdoa kan. Gini ya, gitu. Gini ya namanya rumah tangga baru. Hamil anak pertama saya itu stres memang. Karena saya harus memberikan mereka makan. Air kalau nggak ada saya beli air berjerigen. Bahkan saya angkat gitu supaya murah, 150 rupiah kan. Supaya murah saya dorong gerobak. Mereka tidur. Itu tidur di ruang tamu tuh. Tidur. Kamar tidur 2 tapi mereka di ruang tamu itu. Segitu kotornya. Bangunnya terserah. Tapi kan saya harus wajib masak. Kalau saya nggak masak, mereka nggak makan, suami saya akan marah. Maksudnya kalau ketahuan ke kampung nanti itu nggak ditampung, nggak di ini akan menjelekkan keluarga gitu kan. Oke, saya tanggung. Tapi kan dengan berat hati. Terus dia bekerja, cuman kan habis buat menghidupi mereka ini. Sementara saya hamil. Nah, begitu anak saya yang pertama lahir, dia lebih fokus dengan keluarga ini. Pada saat saya hamil pun dia nggak pernah nanya ini maunya apa, udah berobat apa gimana, nggak ada. Cuman begitu anak saya lahir, mereka kan tinggal situ semua. Kan rokok. Saya mau marah nggak bisa. Akhirnya anak saya yang pertama itu sakitnya bronkitis, demam, batuk terus. Saya bergumul sendiri. Kadang juga saya sedihnya di situ. Katanya gini, kalau nangis bawa keluar sana, buang aja keluar, taruh di luar sana gitu kan. Saya di situ nangis, sedih banget kok kayak gini. Sementara saya minta tolong aja nggak bisa. Urus aja sendiri gitu. Nah, yang saya pikir tadinya gini, dianya tadinya pendiam, mulai terlihat ada perubahannya bahwa dia adalah pemabuk, perokok berat, main kartu, ya kan. Itu perubahan yang pertama yang saya di anak pertama, anak kedua lahir di Priuk, itu kelakuannya begitu. Saya mau marah sama keluarganya, nggak mungkin. Terus berjalan sampai kami kemudian lahir anak ketiga. Keluarga saya memberikan kami sebidang tanah. Akhirnya kami bangun rumah itu semi permanen.
Jadi begitu itu ada, saya lihat lagi situ pada perubahan. Karena kata dia gini, ini kan yang bangun rumah ini adalah hasil kerja saya gitu kan. Kamu carilah uang buat kamu. Cari uang buat saya, gimana caranya Tuhan? Cari uang buat saya, anaknya kecil-kecil gitu kan. Akhirnya saya putar haluan, tanah kosong itu saya kerjakan. Saya tanam sayuran, apapun di situ. Sampai bawang merah, apa bumbu dapur saya tanam semua di situ. Saya tanam, saya jual-jualin gitu kan. Saya buat kolam lele, saya jual-jualin gitu kan. Saya jual itu keliling. Saya naik sepeda keliling, saya gendong anak saya, yang satunya saya gendong, satunya duduk gitu kan. Bisa saya bonceng itu. Kadang saya taruh di keranjang gitu kan, saya boncengin gitu. Nah, untungnya saya tuh pada saat anak-anak ini mulai sekolah TK, saya ikut tabungan. Jadi nggak ada dong duit di rumah, nggak kelihatan ya kan, karena tertabung di sana. Pada saat anak saya sekolah ini, dia tidak mau tahu. Yang mau nyekolahkan anak-anak kan kamu, bukan saya. Ya kamulah yang bayar gitu kan. Akhirnya keluarga saya bilang, putuskan, ini tanah dikosongkan, pindah. Gitu, pindah, kami ngontrak lagi kan. Pindah, saya cari tuh ngontrak di situ. Itu pun belum berubah. Setiap pulang pasti mabuk. Itu mending mabuknya kayak orang ini, orang biasa ya kan. Teriak-teriak itu keluar bahasanya yang BA itu semua. Kita kan malu. Anak-anak dipukulin, kalau mukulnya nggak kira-kira. Itu bambu dibelah itu habis. Gesper habis. Anak gadis padahal. Anak saya udah SMP. Yang perempuan itu pertama. Karena saya miris kalau ingat sekarang itu. Ya miris lah. Istilahnya anak gadis kan dipukul ya kan. Pakai gesper gitu kan. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena prinsipnya ini gini. Kalau anak ini minta uang, dihajar dulu. Karena dulu juga dihajar pakai kayu balok untuk uang Rp1 gitu kan. Tapi ya saya lihat kok tambah merajalela. Bahkan anak saya, anak laki-laki yang pertama itu kan disabilitas, lambat bicara. Di situ saya paling sedih kalau beliau ini ngomong gini, sana kamu, katanya kamu bisu, kamu gagu, kamu udah buang aja ini ke hutan apa gimana gitu. Bahkan setiap malam kami akan was-was. Beliau akan bangun, nyalakan kompor, dia akan tinggal cuma nyalain kompor. Saya tanya dong, alasannya apa kamu bikin begitu? Biar kalian mati semua. Saya bilang gini, mati semua kan kamu juga ikut mati, kamu ada di rumah. Saya nggak peduli, katanya pokoknya mati semua gitu kan. Traumanya anak-anak inilah yang mau saya atasi pada saat itu. Tapi saya orangnya yang nggak mau nangis di depan beliau ini. Saya tetap tegar gitu, walaupun dalam hati rasanya seperti berontak gitu. Tapi berontaknya bagaimana ya? Tuhan, apa sih gitu, mau marah gimana? Saya nggak mau anak-anak ini juga tertekan. Jadi saya nggak mau terlalu melawan beliau ini. Anak-anak ini memang tidak dekat dengan bapaknya. Karena memang beliau juga tidak mendekatkan diri. Sampai anak saya laki-laki yang nomor 3 ini badannya hampir sama dengan beliau besarnya. Ribut terus, bentrok terus. Dia bilang gini ke bapaknya, mau bikin apa lagi sih di rumah ini? Sampai segergetan itu kan. Sampai mukul bapaknya, ya kenapa? Beliau tidak pulang seminggu, dia pertanyakan ATM ke kami. Langsung dipukul, anak saya dipukul, ditendang, jatuh kan. Anak saya melawan kan. Anak saya juga saya bilang, kamu gak usah main tangan sama orang tua. Karena apa? Karena rugi di kamu. Terus sampai nangis saya ngomong sama anak saya itu, biar aja biar mati gitu kan. Jadi dia bilang, apa yang kamu lakukan di rumah ini? Gak ada. Lu tanggung jawabnya apa di rumah ini gitu kan. Kerjaan kamu cuma mancing, katanya gak kerja-kerja. Saya bilang dalam hati, kok jadi dia yang ngomong ya, bukan saya gitu kan. Tetangga saya sebenarnya udah jenuh. Beliau udah tahu perseteruan kami udah lama. Karena setiap ini kan anak-anak pasti nangis kan. Saya minta tolong sama bapak itu. Padahal gampang loh, bapak itu bilangnya gini doang. Pak sini, kata gitu. Bapak pergi dari sini bawa bajunya. Beliau pergi. Beberapa bulan kemudian saya dapat surat lagi. Udah surat pisah bersama. Titik nol saya pada saat itu saya nggak punya apa-apa. Begitu beliau pergi, ini hancur semuanya. Usahanya hancur. Pada saat itu saya hanya berdoa. Kalau ini jalan terbaik Tuhan. Damai sejahtera untuk keluargaku, untuk anak-anakku. Gak apa-apalah. Saya tekun berdoa, saya tekun ikut doa pagi, doa siang. Saya belajar tentang firman Tuhan di situ. Saya hanya berdoa gini, Tuhan. Dan apa yang akan saya kerjakan Tuhan untuk kedepannya, Tuhan pilihkan buat saya. Udah kurang lebih 17 tahun kami sudah ditinggalkan. Dan saya sendiri mengurus anak 4.
Saya dikuatkan dengan hamba Tuhan, kalau kamu harus tetap kuat untuk anak-anak ini. Gak usah takut tentang kehidupan kita hari ini sampai esok hari. Karena Tuhan pasti tolong. Dan ikutin aja prosesnya Tuhan. Tapi namanya kalau kita mengikuti prosesnya Tuhan kan gak gampang ya. Ada benturan-benturan yang lain. Yang penting kita taat sama Tuhan. Ya itulah yang saya jalani dari awal saya berumah tangga. Prosesnya Tuhan itu benar-benar saya jalanin. Dan sampai hari ini saya imanin itu penyertaan Tuhan gitu. Proses itu dengan penyertaan Tuhan. Bukannya kan ada proses Tuhan itu ya karena kita ke kiri dan ke kanan. Kalau saya fokus dengan Tuhan aja gitu. Tuhan itu mengasihi kami dengan apa yang semua yang saya lalui itu dengan baik gitu loh. Kalau Tuhan tidak mengasihi kami nggak bisa melewati sampai hari ini kami berada. Jadi Tuhan itu adalah penopang saya. Sahabat kisah tadi mengingatkan kepada kita bahwa ketika hidup terasa tidak adil, tidak ada harapan, ditinggalkan dan bahkan berbeban berat, di sanalah Tuhan memberi kekuatan bagi mereka yang bersandar kepadanya. Namun yang seringkali membuat beban terasa begitu berat adalah ketika kita tidak mau membagikannya. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan dan bagikanlah kepada kami. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang pernah mengalami kehancuran, pengkhianatan, dan bahkan pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Ayo kita ngobrol dengan dia. Halo, Shalom. Shalom. Pak Rio, welcome to Solusi. Thank you hari ini sudah jadi bagian juga dari Solusi. Sama-sama. Kita boleh nggak kenalan sedikit ya? Kalau aku tanya satu kalimat atau dua kalimat lah maksimal yang menggambarkan siapa sih seorang Rio Silain ini? Kalau orang kenal saya sebagai penyanyi, atau orang kenal saya sekarang sebagai vocal coach, dan juga sebagai eksekutif produser untuk film. Udah itu aja sih. Oke, nah darah seni ini, kemampuan dan skill seni ini apakah memang sudah diasah sejak kecil Pak Rio? Jadi saya terlahir dari keluarga besar, saya anak ketujuh gitu. Terus saya tuh lumayan anak yang nurut aja gitu. Jadi waktu dari kecil tuh selalu orang tua yang istilahnya membawa saya ke tempat-tempat kursus apa segala macam. Tapi itu saya lebih kepada ngikut. Nah mungkin lambat laun akhirnya yang melihat atau mengikuti jejak langkah talent saya gitu para guru di sekolah. Di momen apa sih Kak Rio ini sudah mulai merasa bahwa aku suka nih? Jadi waktu itu sekolah vokal kan belum seperti sekarang banyak gitu ya. Yang saya ikuti itu waktu itu yang paling eksis lah gitu adalah Bina Vokalia gitu. Saya les dengan almarhum Pak Pranajaya gitu. Tiba-tiba saya dikasih tahu bahwa saya dapat panggilan gitu. Itu pun saya nggak ngerti ini panggilan apa gitu maksudnya. Saya dikasih lagu, judulnya tuh Kisah Seorang Anak Desa gitu. Jadi lagu yang sudah dipelajari Rio nih nanti akan dinyanyikan di depan Pak Presiden Soeharto. Wow. Itu tuh aku gini, ini aku mimpi apa ya gitu. Dan udah akhirnya pas waktu Hari Anak Nasional, saya tampil di istana, dan setelah itu saya tampil di Taman Mini Indonesia Indah gitu ya, karena itu kan juga masih berhubungan dengan RI1 gitu, saya nyanyi. Dari situ saya merasa bahwa ini kayaknya sesuatu yang masih saya geluti dengan serius. Itu kan perjalanan karir Bapak yang cukup panjang ya. Yeah. Tapi menurut Bapak di mana puncaknya karir Bapak hari itu? Di pertengahan itu orang tua saya meninggal gitu ya. Jadi akhirnya saya balik ke Jakarta dan saya berusaha untuk ya udah kalau memang saya harus memulai lagi dari nol nggak apa-apa deh. Saya menetap di sini gitu. Baru kali itu ketika saya pulang itu, saya tampil di salah satu hotel berbintang di sini lah gitu, hotel internasional. Dan itu agensi saya itu kasih tahu. Dia bilang nanti kamu akan melihat ini yang terpampang di hotel itu gitu. Terus saya lihat kan, emang apa sih gitu. Jadi nama grupnya dan nama tempat itu tuh nama saya, Rio Silain and Friends gitu. Saya really? Gitu maksudnya pencapaiannya udah segitunya gitu, saya nggak nyangka. Jadi saya merasa wow luar biasa nih apa yang saya capai gitu. Ya udah deh saya tekunin gitu. Yang mungkin nggak pernah saya share ke banyak orang gitu ya. Di situ akhirnya saya mengenal
banyak sekali hal-hal yang nggak pernah saya tahu selama ini. Bahwa saya pikir cuma nyanyi ya nyanyi gitu, menyalurkan bakat. Tapi ternyata secara nyanyinya juga malam ya, gitu. Di mana orang-orang udah pulang kerja, bahkan mungkin menjelang tidur saya baru mulai nyanyi, gitu kan, baru mulai kerja. Jadi saya mulai mengenal kehidupan malam, gitu. Apapun bentuk, istilahnya bentuk-bentuk dosa tuh saya kenal. Tapi itu saya jalanin bertahun-tahun. Sampai akhirnya, ini kejadiannya baru 2 tahun yang lalu. Kok saya bangun pagi itu kok saya kayak nggak enak gitu, kayak susah gitu. Akhirnya saya diantar waktu itu ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit, dokter mendeteksi bahwa saya kena stroke ringan. Itu saya kaget setengah mati gitu, maksudnya kok bisa ya gitu. Saya nggak mengerti apa yang terjadi gitu. Dan waktu itu saya dirawat di rumah sakit. Dan saya berusaha untuk melepaskan hubungan dulu dengan dunia luar dari handphone apa segala macam gitu. Saya titipin lah gitu kepada orang-orang kantor saya. Sampai tiba-tiba akhirnya mereka kasih tahu gitu. Salah satu dari orang kantor saya bilang, Pak, ini ada beberapa yang menghubungi Bapak. Satu di Jakarta, satu di luar Jakarta, di Manado tepatnya. Dia bilang begini, boleh nggak Pak Rio saya datang ke sana untuk berdoa? Saya pikir, masa sih saya sakit gini ada orang mau berdoa, saya tolak-tolak gitu kan. Yaudah, dia datang lah. Dia sampai nangis gitu karena Tuhan Yesus, saya melihat banget gitu. Tuhan Yesus bilang, kamu harus datang. Kamu doakan kepada Pak Rio dan kamu lakukan doa pelepasan. Gitu. Makanya saya datang hari ini, Pak. Akhirnya berlanjutlah dengan pendeta yang satunya, yang di Manado. Saya hubungin dia, terus saya bilang, kenapa Bu? Kalau Pak Rio ada waktu, saya akan datang ke Jakarta. Kita ketemuan di Jakarta. Oke, emang kenapa Bu? Gitu. Dia pakai bahasa yang sama, cuman dia bilang bukan sekedar kuasa roh jahat ya. The exact word is santet. Oke. Jadi pas dia ngomong kayak gitu saya gini, ya Tuhan Yesus, ini apa lagi sih gitu. Dia datang ke Jakarta, dia doa pelepasan. Akhirnya ya, setelah maksudnya saya dilayani oleh banyak hamba Tuhan waktu itu. Ya mereka bilang, kalau ini Tuhan izinkan terjadi, karena pasti ada banyak sesuatu yang Tuhan ingin ungkapkan kepada kamu. Salah satunya bahwa mungkin di sekeliling kamu nggak dalam lingkup yang benar. Gitu. Ada orang-orang di sekeliling kamu yang ibaratnya menginginkan ini terjadi. Gitu. Dan Tuhan ingin bilang bahwa ketika kamu hidup memijakan 2 kaki tadi, ya som-som kuku, nggak bisa bermain-main kayak begitu. Ya akhirnya saya pikir ya udah deh, saya coba untuk melakukan yang kedua. Saya full benar-benar untuk saya meninggalkan semua kegiatan saya. Akhirnya Tuhan bukakan kepada saya mengenai dari mana sih hal-hal ini terjadi. Oke. Itu pun di luar nalar saya sih. Oke. Di luar nalar saya. Sebelum ke situ, pada akhirnya setelah Bapak Rio ini memutuskan ya untuk serius dengan Tuhan, pemulihan seperti apa yang Bapak Rio alami? Kan tadi kan masih ada stroke, ada diganggu dengan gangguan-gangguan yang aneh di rumah. Saya bisa kalau secara fisik ya itu ya bayangin aja yang tadinya saya pakai kursi roda gitu. Saya nggak pernah terpikir bahwa ini saya akan berapa lama ya, atau bahkan kembali untuk bisa berjalan tuh kayaknya udah boro-boro lari ya gitu. Tapi ternyata hanya dalam hitungan bulan Tuhan pulihkan gitu. Kalau kita maju lagi nih ke titik di mana Bapak Rio berkata bahwa akhirnya ketahuan ini siapa yang tanda kutip mengirimkan kuasa gelap ini. Itu terjadinya bagaimana? Jadi kalau saya mundur dikit, jadi ketika kita masuk di pandemi, waktu itu kan semua kegiatan berhenti, termasuk sekolah saya. Waktu itu saya melihat bahwa istilahnya pundi-pundi saya masih cukup lah untuk bertahan berapa bulan ke depan gitu. Nah, para orang-orang yang bekerja di kantor saya itu memposting sesuatu gitu ya, status mereka. Dia bilang begini, ya Tuhan kasihanilah kami orang-orang yang terzolim. Gitu. Saya dikasih tahu nih sama orang tua murid, Kak, itu anak buah Karya tuh posting begini. Saya lihat dong, padahal tuh saya jarang merhatiin status orang ya. Saya lihat, kok ada kayak begini? Saya panggil tuh.
Terus mereka bilang, kita udah dikasih tahu sama manajemen mengenai bahwa mungkin kita akan beberapa bulan ke depan, minimal 3 bulan ke depan tidak akan terima gaji. Hah? Terus saya kaget kan, dari mana ada keputusan kayak gitu? Ya kita nggak tahu Pak, Bapak tanya aja sama manajemen. Udah dong, itu salah satu. Salah dua. Iya, jadi waktu itu saya ada pelayanan di luar kota. Sampai airport, teman saya, WA saya. Lo bisa gue ganggu? Bisa. Lo gue kirim WA ya, gitu. Lo cek deh WA ini. Jadi gini, anaknya temen, dia bilang gini, anaknya temen gue tuh ada yang mau kursus ke saya gitu. Terus dia bingung, karena gini, saya kan, saya baru punya satu tempat gitu ya. Kecuali mungkin ada tempat-tempat kursus lain yang punya banyak cabang gitu. Jadi, kalau isi WA-nya adalah begini, kalau ingin bergabung di sini, silakan transfer ke rekening tersebut. Which is kadang-kadang di mana rekeningnya itu berbeda karena mungkin rekeningnya kepala cabang atau ini. Sementara kan kalau saya sendiri gitu. Jadi dia nanya, emang itu rekening siapa yang tertera? Saya udah tahu dong. Jadi itu adalah nomor karyawan saya. Selesai itu saya matikan telepon, saya bilang, kamu ada penjelasan nggak mengenai ini? Panjang lebar dan sebagainya lah gitu, panjang kali lebar lah alasannya segala macam. Singkat cerita, saya mengkasuskan permasalahan ini sampai ke polisi waktu itu. Udah, saat itu saya mulai lagi aja dari nol. Saya jalan lagi. Ternyata waktu itu tuh kalau orang-orang di luaran sana punya pengalaman yang kursus-kursus vokal mereka mungkin menurun apa gimana, justru kebalikannya. Saya tuh bingung. Ketika pandemi, disitulah saya menanjak. Saya yang tadinya di satu tempat itu, saya cuma punya diri saya doang mengajar gitu. Di pandemi itulah saya terpaksa menambah armada saya pengajar vokal. Dari mulai 3 orang, 4 orang, 5 orang, asisten pengajar saya gitu, semakin banyak. Sampai sekarang saya punya hampir 20 pengajar. Wow. Itu yang saya maksudnya gini, ya Tuhan, semudah itu ya. Tuhan kalau mau menutup satu pintu, dia membukakannya cuma segampang itu. Ya mungkin selama ini tuh saya nggak pernah mengandalkan Tuhan. Karena saya merasa gue mampu, orang tahu kemampuan gue apa segala macam gitu. Dan ya bukannya saya sombong gitu, maksudnya beberapa istilahnya kontes-kontes vokal gitu ya, lomba-lomba vokal yang di TV pun itu saya yang melatih gitu. Jadi orang kenal saya kok, nggak big deal gitu, jumawa gitu. Saya udah merasa kayak begitu. Ya Tuhan ingin mengajar saya total, setotal-totalnya. Dan hari itu pada akhirnya lebih dari semua perkembangan, penambahan murid, perkembangan cabang yang ada, Bapak belajar untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Ya? Betul. Ya. Dan satu yang sebenarnya waktu itu istilahnya menampar saya adalah ketika waktu itu pendeta-pendeta itu bilang ke saya, Pak Rio, kan Pak Rio udah tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Dan Pak Rio bahkan sudah tahu siapa yang melakukan itu ke Bapak. Satu yang kami minta. Saya pikir apa ya? Gitu. Bapak doa, lepaskan pengampunan. Itu saya gini, Tuhan Yesus, ini nggak kurang. Maksudnya udah saya sakit, udah saya kayak begini, masih kurang. Saya harus mengampuni mereka gitu. Tapi bukannya saya berarti nggak mau gitu ya. Saya pikir, ya udah deh. Tapi saya masih istilahnya bernegosiasi nih. Ya udah, saya mengampuni kok. Saya ngampuni, saya lewat doa saya mengampuni. Dia bilang, nggak bisa Pak. Bapak hubungi mereka, Bapak WA mereka, Bapak memaafkan mereka. Hah? Saya harus reach out ke mereka gitu. After semua yang udah saya alami, saya harus reach out dan bilang saya mengampuni. Ini kayaknya nggak bisa gitu untuk terucap gitu. Boro-boro mau ngetik gitu ya. Maksudnya gini, udah gila kali semua yang gue alami kayak gini, terus gue semudah itu gitu. Udahlah, cukup saya doa aja. Yang penting saya udah ngampunin gitu. Enggak. Akhirnya benar-benar tuh saya menuliskan di WA gitu ya. Saya, Rio Silayan, bekas pimpinan kalian, saya benar-benar memohon maaf untuk semua yang sudah lakukan. Semua yang sudah saya lakukan. Nggak usah ingat lagi semua apa yang pernah saya laporkan ke polisi, yang semua kasus yang semua yang pernah saya bawa mengenai kalian, itu sudah saya anggap selesai.
Saya mengampuni kalian, saya udah gak mau mengingat-ingat lagi. Setiap yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu kan ada maknanya, ada maksudnya. Setelah melewati semuanya itu, apa yang Bapak lihat sebagai maksud Tuhan atau yang mau Tuhan kerjakan melalui semuanya itu? Jadi ada satu ayat di dalam Alkitab, ini saya terima waktu saya katekisasi. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya tuh bingung banget gitu, kenapa ini ditujukan buat saya. Akhirnya saya ngelihat gitu perjalanan hidup saya yang sekarang udah setengah abad ini gitu. Saya lihat, seperti saya bilang tadi, dari kecil saya nggak pernah menjauhkan dari sesuatu yang istilahnya kegiatan-kegiatan gereja ataupun rohani gitu. Roh memang penurut, tapi ya itu, daging lemah gitu. Jadi lewat kerjaan saya, iblis menyerang saya. Lewat tuntutan karir saya, iblis juga begitu gitu ya. Dan ketika saya benar-benar menyerahkan hidup pada Tuhan dan saya berkata, Tuhan, pakai aku. Ya udah, itu yang Tuhan berikan kepada saya. Sahabat, pengkhianatan dan penderitaan seringkali meninggalkan luka yang dalam. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam luka yang sesakit apapun, Tuhan mau memulihkan hati kita dan memberi kita harapan yang baru. Firman Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Seringkali penderitaan dan pengkhianatan membuat kita kehilangan harapan. Namun ini pengharapan sejati bagi kita, bahwa Tuhan melihat setiap air mata dan Ia mengerti setiap luka kita. Ia tidak mengabaikan penderitaan kita. Bahkan Ia sudah melewati semuanya. Ketika Yesus mengalami penderitaan yang begitu besar untuk menebus kita, Ia memberi kita makna hidup yang baru. Di dalam penderitaan, Ia memulihkan kita, memberi kita kekuatan dan menuntun kita ke dalam jalan-jalannya yang ajaib. Namun jika hari ini beban yang kamu alami begitu berat, saya undang kita semua untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau tidak mengabaikan penderitaan kami. Engkau memahami luka kami, dan Engkau melihat dan menampung air mata kami. Sungguh sebuah penghiburan dan kekuatan bagi kami. Di dalam beban yang begitu berat, Engkau ada untuk berjalan bersama kami. Tuhan, kiranya ada damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan di tengah penderitaan dan luka yang kami alami. Kami tahu dan percaya Engkau sanggup memulihkan hati kami dan hidup kami. Bahkan Engkau memberi makna di setiap penderitaan yang kami lewati. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun sahabat, jika beban yang kamu alami hari ini sangat berat dan kamu bingung kemana harus melangkah, kamu bisa memulainya dengan menghubungi nomor yang di bawah ini. Karena kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Sahabat, melalui program Solusi, kita bisa melihat orang-orang yang merindukan pemulihan, menemukan Tuhan sebagai jawaban dan solusi mereka satu-satunya. Dan kami rindu kamu jadi bagian dari karya Tuhan yang luar biasa ini. Kami percaya setiap kontribusimu akan membuat lebih banyak orang lagi mendengarkan kabar baik tentang Tuhan. Yang perlu kamu lakukan adalah scan QR Code yang ada di layar kamu. Jadilah berkat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.